Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatkul Nugroho Putranto, NPM 211250048, kelas 11C, akan mempresentasikan ATS Manajemen Pergudangan dengan dosen Ibu Dr. Erna Mulyati, ST, MT, CMI, LT. Soal 1. PT Translog adalah perusahaan penyedia jasa pergudangan yang menyimpan berbagai barang konsumen, di mana saat ini perusahaan memiliki proyek untuk menyimpan 10 jenis barang spare part dengan satu customer, perusahaan X. Luas gudang yang disewakan sebesar 5.000 meter persegi dengan sistem penyimpanan menggunakan rak palet. Permasalahan utama, selama 3 bulan terakhir terdapat beberapa kendala operasional. Permasalahan, penataan rak tidak sesuai frekuensi pengambilan barang, fast atau slow moving tercampur. Jalur forklift sering terhalang oleh palet sementara. Penyimpanan secara random, beberapa barang fast moving ditempatkan jauh dari receiving area. Dampaknya, waktu picking meningkat 35%. Terjadi antrian pekerjaan dan resiko kecelakaan. Kesalahan pengambilan barang meningkat 18%. Lead time outbound menjadi lebih lama. Jenis barang yang disimpan sebagai berikut. Nomor item, jumlah barang, harga setiap unit. A. 1.100, harga 2 juta. B. 600, harga 40 juta. C. 100, harga 4 juta. D. 1.300, harga 1 juta. E. 100, harga 60 juta. F. 10, harga 25 juta. G. 100, harga 2 juta. H. 1.500, harga 2 juta. I. 200, harga 2 juta. J. 500, harga 1 juta. Terdapat 5 ruangan yang diperlukan dalam aktivitas di gudang, yaitu ruangan receiving, ruangan storage, ruangan sortation, ruangan packaging, dan ruangan shipping. Ukuran setiap ruangan, pergerakan muatan barang yang diangkut maupun biaya dapat diasumsikan. Manajemen meminta solusi penataan ulang tata letak fasilitas gudang dan sistem penyimpanan agar dapat 1. Meningkatkan efisiensi waktu operasional picking, packing, dan put away. 2. Mengurangi tingkat kesalahan pengambilan barang. 3. Meningkatkan utilisasi ruang gudang secara optimal. Silakan saudara memberikan rekomendasi penataan tata letak dan sistem penyimpanannya. Solusi permasalahan operasional gudang PT Translog dapat diselesaikan dengan mengimplementasikan tata letak fasilitas yang terstruktur dan sistem penyimpanan yang efisien. Rekomendasi utama adalah mengadopsi tata letak berbasis aliran produk flow layout, yang dikombinasikan dengan sistem klasifikasi ABC analisis dan penyimpanan dedicated storage berdasarkan frekuensi pergerakan barang fast atau slow moving. Berikut adalah rincian rekomendasi penataan tata letak dan sistem penyimpanan. A. Penataan tata letak gudang. 1. Analisis ABC untuk klasifikasi barang. Langkah pertama adalah mengklasifikasikan 10 jenis barang berdasarkan nilai investasi atau nilai pergerakannya menggunakan ABC analisis. Analisis ini membantu menentukan prioritas penempatan barang. Analisis ABC. Dari barang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, saya sortir berdasarkan total value. Setelah saya sortir, mendapatkan urutan dengan barang B, total value-nya 24 miliar, E 6 miliar, H 3 miliar, A 2,2 miliar, D 1,3 miliar, J 500 juta, C 400 juta, I 400 juta, F 250 juta, G 200 juta. Dengan total barang 5.510, total value 38 miliar 250 juta. Berdasarkan analisis ABC dapat saya kategorikan barang B dan E dengan kumulatif 78,43% masuk kategori A. Prioritas tinggi, bernilai tinggi, butuh pengawasan ketat, dan sering diakses jika berasumsi frekuensi tinggi. Barang H, A, D dengan kumulatif 16,99% masuk kategori B, prioritas sedang. Barang J, C, I, F, G dengan kumulatif 4,58% masuk kategori C, prioritas rendah, nilai rendah, pergerakan lambat. Kedua, tata letak layout gudang. Saya merekomendasikan tata letak layout aliran U, U-shape,
untuk gudang seluas 5.000 meter persegi dengan menggunakan metode Activity Relationship Chart atau ARC dalam membuat hubungan kedekatan antar gudang serta perancangan layout gudang dengan metode Unequal Analysis Facility Layout Problem UAFLP. A. Activity Relationship Chart atau ARC, ruangan receiving, ruangan storage, ruangan sortation, ruangan paging, ruangan shipping. Dengan interaksi receiving storage A6, storage sortation A6, sortation packing A6, packing shipping E6, receiving sortation I6, storage packing I6, sortation shipping O9. Receiving packing O9, storage shipping A6, receiving shipping O6 dengan keterangan di sampingnya. Perancangan tata letak dengan metode Unequal Analysis Facility Layout Problem UAFLP menggunakan software Delft. Receiving luas area 500, ruangan storage 3000, ruangan sortation 600, ruangan packing 400, ruangan shipping 500, dengan ruangan warehouse gudang 5000, maka dapat di running dengan flow from 1 to 2, 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5, 3 ke 4, didapatkan tata letak seperti gambar tersebut. C. Rekomendasi sistem penyimpanan. 1, 2, 3, 4, 5 dengan tata letak seperti itu. Receiving, storage, sortation, packaging, dan shipping. Barang dengan fast moving BE, barang middle moving HAD, barang slow moving JCIFG. 1. Untuk mengatasi masalah penempatan acak dan jarak yang jauh, saya merekomendasikan sistem penyimpanan khusus dedicated storage berdasarkan frekuensi pergerakan fast atau slow moving yang dikombinasikan dengan fixed position tracking untuk setiap SKU. 2. Optimalisasi penempatan di rak palet. A. Gunakan sistem fixed position tracking. Setiap item memiliki lokasi tetap untuk mengurangi kesalahan pengambilan yang saat ini meningkat 18%. B. Manfaatkan ketinggian rak secara optimal untuk utilisasi ruangan saat ini 5.000 meter persegi. Gunakan selective pallet racking standar yang cocok dengan pergerakan forklift dan akses 100% ke setiap palet. Kesimpulan, dengan mengimplementasikan U-shape layout dan dedicated storage yang diatur berdasarkan ABC analisis dan perencanaan layout menggunakan Activity Relation Chart atau ARC, PT Translog dapat mencapai tujuan manajemen. 1. Meningkatkan efisiensi waktu. Jarak tempuh berkurang drastis dengan penempatan barang fast moving di dekat ruangan shipping. 2. Mengurangi tingkat kesalahan. Sistem penempatan tetap fixed position. Menghilangkan penyimpanan acak random storage yang membingungkan. 3. Meningkatkan utilisasi ruangan. Penggunaan rak palet yang terstruktur dan optimalisasi ketinggian memaksimalkan kapasitas penyimpanan gudang. Soal 2. PTX adalah perusahaan logistik 3PL yang mengalami banyak masalah terkait integrity stock issue. Di antaranya, 1. Banyaknya produk yang rusak dan hilang di gudang. 2. Rasio perputaran yang rendah menunjukkan stok berlebih sehingga jumlah produk yang mendekati kadaluarsa meningkat dan berpotensi tidak dapat terjual. Strategi atau kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan dalam melakukan pengendalian persediaan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jangan lupa sertakan referensinya. Solusi. Untuk mengatasi masalah integritas stok yang dihadapi oleh PTX, perusahaan dapat menetapkan beberapa strategi dan kebijakan pengendalian persediaan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. A. Untuk mengatasi produk rusak dan hilang. 1. Penerapan sistem manajemen gudang, warehouse management system yang canggih, menggantikan sistem manual dengan WMS
berbasis teknologi dapat meningkatkan akurasi visibilitas stok secara real-time. Hal ini membantu melacak pergerakan produk dan mengidentifikasi lokasi barang yang hilang atau rusak. 2. Optimalisasi tata letak gudang layout. Merancang tata letak gudang yang efisien akan meminimalkan risiko kerusakan barang akibat penanganan yang tidak tepat atau pergerakan yang padat. 3. Peningkatan prosedur keamanan. Menerapkan kontrol akses yang ketat, memasang sistem pengawasan CCTV, dan melakukan audit stok secara rutin siklus inventarisasi untuk mengurangi pencurian dan kehilangan. 4. Penerapan cycle counting. Melakukan perhitungan stok berkala, bukan hanya setahun sekali stok off-name, untuk mengidentifikasi dan mengoreksi ketidaksesuaian stok lebih dini. 5. Pelatihan staf. Melatih staf gudang tentang penanganan produk yang tepat, penggunaan sistem WMS, dan prosedur keselamatan untuk mengurangi kerusakan dan kehilangan produk. B. Untuk mengatasi rasio perputaran stok rendah dan stok kadaluarsa. 1. Penerapan metode FIFO, First In, First Out, atau FIFO, First Expired, First Out. FIFO memastikan produk lebih dulu masuk gudang akan lebih dulu keluar. Efektif untuk produk dengan tanggal kadaluarsa. FIFO memprioritaskan pengeluaran produk yang tanggal kadaluarsanya paling dekat, metode yang sangat disarankan untuk perusahaan logistik yang menangani produk rentan kadaluarsa. 2. Analisis permintaan dan peramalan, demand forecasting. Menggunakan analisis data historis untuk meramalkan permintaan pasar dengan lebih akurat. Hal ini membantu mengoptimalkan tingkat stok, menghindari pembelian berlebih, dan mengurangi risiko stok mati, obsolescence. 3. Analisis ABC. Mengklasifikasikan produk berdasarkan nilai atau tingkat kepentingan untuk menerapkan tingkat kontrol yang berbeda. Produk dengan perputaran tinggi atau bernilai tinggi membutuhkan pemantauan yang lebih ketat. 4. Implementasi metode pengendalian persediaan seperti min-max stok. Metode min-max dapat membantu menstabilkan pengadaan bahan dan meningkatkan perencanaan pembelian, mengurangi risiko overstock. 5. Kolaborasi dengan klien pemilik barang. Berkomunikasi secara proaktif dengan klien mengenai stok yang mendekati tanggal kadaluarsa untuk merencanakan strategi penjualan atau promosi khusus atau mengatur pengembalian atau pembuangan yang tepat waktu. Reference 1. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2024. Strategi optimal untuk mengatasi penumpukan stok gudang logistik. 2. Dispatch 2024, 7 masalah logistik 3PL teratas dan 4 solusi efektif. 3. Sera Astra Co. ID 2024, beberapa masalah yang sering muncul dalam industri logistik. 4. Sumber akademis penelitian tentang metode min-max dalam pengendalian inventarisasi, misalnya Ahmad Sabtadi 2023, Kosling et al. 2023, yang membahas pengurangan risiko overstock dan stock out. 5. Industri Umsidah 2024, strategi optimal untuk mengatasi penumpukan stok gudang logistik. 6. Miles App, 3 masalah logistik yang sering terjadi di Indonesia. Dengan menerapkan strategi di atas, PTX dapat meningkatkan integritas stok dan mengurangi masalah terkait kerusakan dan kehilangan produk, serta mengoptimalkan pengelolaan persediaan secara keseluruhan. Terima kasih. Kami sampaikan presentasi saya tentang manajemen pergudangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.